Contoh sukses SPBE, OS, dan 1 Data Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para aparatur sipil negara yang terhormat, pada video sebelumnya kita telah melihat berbagai manfaat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE bagi efektivitas dan efisiensi kerja kita. Sekarang mari kita lihat lebih dekat 2 contoh inisiatif SPBE berskala nasional yang memiliki dampak signifikan dan penting untuk kita ketahui bersama, yaitu Online Single Submission untuk perizinan berusaha dan 1 Data Indonesia untuk tata kelola data pemerintah. Mari kita mulai dengan Online Single Submission atau OS bagi Anda yang berinteraksi dengan dunia usaha atau bekerja di sektor pelayanan perizinan. Mungkin udah sangat familiar dengan sistem ini. Namun, bagi yang lain, penting untuk memahami apa itu OS. Coba kita ingat kembali kondisi sebelum adanya OS untuk memulai atau mengembangkan usaha. Seorang pengusaha seringkali harus mendatangi banyak pintu atau instansi pemerintah yang berbeda, mulai dari level pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota hanya untuk mengurus berbagai macam izin dasar dan sektoral. Prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Prosedurnya seringkali tidak jelas atau berbeda-beda. Biayanya tidak pasti, dan sayangnya, kondisi ini membuka celah bagi praktik pungutan liar atau percaloan. Tentu ini sangat menghambat iklim investasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah kita. Nah, OS lahir sebagai solusi berbasis SPBE untuk mengatasi masalah tersebut. OS adalah sebuah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik melalui satu platform atau portal nasional. Jadi, pelaku usaha, baik itu perorangan, UMKM, hingga korporasi besar, cukup mengakses satu portal OS untuk mengajukan berbagai jenis perizinan berusaha yang dibutuhkan. Bagaimana konsep dasar cara kerjanya? Satu pintu masuk, pelaku usaha melakukan pendaftaran dan pengajuan izin melalui satu portal online saja. Pendekatan berbasis risiko. Ini adalah kunci penting dalam OS saat ini. Tingkat kerumitan perizinan dan jenis pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usahanya. Ada yang risiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk usaha berisiko rendah, prosesnya bisa sangat cepat. Bahkan, nomor induk berusaha yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus izin dasar tertentu bisa terbit dalam hitungan menit atau jam setelah pendaftaran dan pernyataan mandiri pemenuhan standar. Untuk risiko yang lebih tinggi, tentu masih ada proses verifikasi dan pemenuhan standar atau izin tambahan yang harus dilalui. Integrasi sistem, idealnya sistem OS ini terhubung dengan sistem-sistem lain di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah terkait. Jadi, ketika ada izin sektoral atau daerah yang diperlukan, prosesnya bisa berjalan lebih lancar melalui pertukaran data antar sistem di belakang layar. Standarisasi proses, OS, mendorong adanya standar proses, persyaratan, dan waktu penyelesaian yang lebih seragam di seluruh Indonesia untuk jenis izin yang sama. Apa manfaat utama dari OS ini? Bagi pelaku usaha, proses mengurus izin menjadi jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih pasti bagi pemerintah dan negara. OS diharapkan dapat secara signifikan memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, mendorong pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi kita, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha karena prosesnya lebih mudah.
memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan perizinan secara terpadu, serta mengurangi potensi korupsi dan pungli dalam proses perizinan. Meskipun mungkin tidak semua dari kita terlibat langsung dalam operasional OS, mengetahui keberadaan dan tujuan sistem ini penting sebagai bukti nyata bagaimana SPBE dapat mereformasi dan menyederhanakan layanan pemerintah yang krusial bagi perekonomian. Sekarang, mari kita beralih ke inisiatif penting kedua, Satu Data Indonesia atau SDI. Pernahkah Anda mengalami kesulitan mencari data yang akurat dari instansi lain atau menemukan data tentang hal yang sama tapi angkanya berbeda antara satu kementerian dengan kementerian lain atau antara pusat dan daerah? Masalah data yang tidak standar, tumpang tindih, sulit diakses, dan diragukan. Kualitasnya ini telah lama menjadi tantangan dalam pemerintahan kita. Akibatnya, perencanaan pembangunan seringkali kurang akurat, kebijakan menjadi tidak tepat sasaran, dan terjadi pemborosan anggaran untuk pengumpulan data yang sama berulang kali oleh instansi yang berbeda. Untuk mengatasi inilah, pemerintah menggagas kebijakan Satu Data Indonesia yang diatur melalui peraturan presiden. Penting dicatat, SDI ini bukanlah sebuah aplikasi atau sistem tunggal, melainkan sebuah kebijakan tata kelola data pemerintah secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data pemerintah yang memenuhi prinsip akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Bagaimana SDI mewujudkan tujuan ini? Melalui penerapan beberapa prinsip kunci dalam pengelolaan data di seluruh instansi pemerintah. Satu, standar data. Untuk data prioritas tertentu, harus menggunakan definisi, konsep, klasifikasi, dan format baku yang sama secara nasional. Misalnya, definisi penduduk miskin atau klasifikasi jenis usaha harus sama standarnya. Satu, metadata baku. Setiap dataset yang dihasilkan pemerintah wajib dilengkapi dengan informasi tentang data atau metadata yang standar. Metadata ini menjelaskan siapa penghasil data, kapan data dikumpulkan, bagaimana metodenya, apa definisi setiap variabel, dan lain-lain. Ini penting agar pengguna data paham konteks dan kualitas data tersebut. Satu, portal data nasional. Pemerintah menyediakan portal data nasional sebagai gerbang utama bagi publik atau instansi lain untuk mencari dan mengakses data pemerintah yang bersifat terbuka dan dapat dibagi pakaikan. Instansi juga didorong memiliki portal datanya sendiri yang terintegrasi. Interoperabilitas data memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang menyimpan data di berbagai instansi dapat saling berbicara atau bertukar data secara elektronik, sehingga data tidak terisolasi. Kode referensi dan data induk menggunakan kode rujukan atau data induk yang sama secara nasional untuk elemen data dasar, seperti data wilayah administrasi atau data induk kependudukan. Adanya wali data dan produsen data, ada pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di setiap instansi mengenai siapa yang menjadi produsen data dan siapa yang menjadi wali data. Apa manfaat besar dari terwujudnya Satu Data Indonesia ini? Perencanaan dan kebijakan akan jauh lebih akurat dan tepat sasaran karena didasarkan pada data yang valid, konsisten, dan terintegrasi. Terjadi efisiensi anggaran karena mengurangi duplikasi atau tumpang tindih kegiatan pengumpulan data antar instansi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data pemerintah. Karena jelas siapa penanggung jawabnya
dan bagaimana kualitas datanya, membuka peluang inovasi layanan publik baru yang berbasis pada pemanfaatan data terintegrasi. Bagi kita semua, sebagai ASN, apa peran kita dalam mendukung SDI? Peran kita sangat penting, yaitu menjadi produsen data yang bertanggung jawab. Pastikan data yang kita hasilkan, kelola, atau input dalam pekerjaan kita sehari-hari adalah data yang akurat, berkualitas, sesuai standar, dan terdokumentasi dengan baik. Kualitas data di level kita akan menentukan kualitas data nasional. Kesimpulannya, Online Single Submission dan Satu Data Indonesia adalah dua contoh inisiatif SPBE berskala nasional yang sangat strategis. OS mereformasi layanan perizinan usaha, sementara SDI mereformasi tata kelola data pemerintah. Keduanya bertujuan mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan serta menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Mari kita dukung dan manfaatkan keberadaan inisiatif SPB ini sesuai dengan peran dan kapasitas kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.